wakaf ya. Darah cerita bau ndak nyampe ke tabe ini ke bos ni ke yang darah ya. Ini ke batala. Artinya Nabi kalau bukan karena semangat infak dan sedekah dan wakafnya ulama-ulama terdahulu, pendahulu kita khusus di tanah Abia ini ke zaman Allah Ta'ala, Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana rusaknya generasi ini. Maka zaman Allah Ta'ala salah satu yang perlu dihidupkan juga ya di dalam sarana menunjang ya untuk kemajuan agama ini adalah memang dengan harta kita. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kalian dan harta kalian ya. Baginda Nabi SAW itu mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dari para sahabat ya, para tabi'in, luar biasa. Ya, semangat mereka dalam wakaf, dalam sedekah, zakat itu terbentuk. Tadi malam saya sempat membaca satu kitab kurang lebih ya 100 halaman tapi kecil-kecil, ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Bayyah bin Mahfuz, ulama dari Mauritania. Beliau membahas dalam risalah itu tentang wakaf ya. Jadi beliau cerita hari ini ya, kita terpukau dengan ilmuwan-ilmuwan muslim. Ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada semua banyak ulama. Tetapi kita jarang bertanya ya, jarang bertanya bagaimana mereka menjalani, bagaimana mereka membiayai ya perjalanan penuntutan mereka kepada ilmu ya. Kita jarang bertanya ya, sistem yang mereka gunakan itu apa, kok bisa menghasilkan ulama-ulama yang luar biasa. Maka zaman Allah Ta'ala salah satu dan yang paling signifikan sekali adalah rata-rata ya, para alim ulama dulu itu memang mereka ini mendapatkan perhatian daripada umat yang ada di sekitarnya. Contoh zaman Allah Ta'ala Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini anak yatim. Ayah beliau meninggal, ada sedikit harta yang ditinggalkan oleh ayah beliau. Sebelum meninggal, ayah beliau ini memanggil kawannya. Kemudian beliau berkata kepada kawannya, wahai kawanku, rasanya ajal saya sudah dekat. Saya angkat engkau menjadi pengurus dua anakku ini. Dalam istilah fikih dikatakan al-wisayah. Jadi al-wasi itu adalah orang yang mendapatkan wasiat langsung dari si mayit untuk mengurus anak-anaknya dan hartanya. Maka begitu ayahnya meninggal, kawan beliau tadi itu mengambil hartanya, dijaga, kemudian membiayai dua anak beliau, yaitu Muhammad dan Ahmad. Imam Ghazali ini kan namanya Muhammad ibnu Muhammad, tuh kali Muhammad, ya. Kamu dengan lombong makin dan semel, milih pada arah kancana apa nih, ya. Jelas kemati lawan nih, darah nih ke Muhammad ibnu Muhammad, Abu Hamid Al-Ghazali Al-Qusa. Yang kedua adanya namanya Ahmad. Setelah beberapa tahun yang mana Ta'ala, maka habis sudah uang nih, ya. Uang untuk menjadi mereka ini sudah habis. Maka kawan ayah ini memanggil dua anak tersebut, memanggil Muhammad dan Ahmad. Wahai anakku, sekarang saya memberitahu kalian, saya sudah tidak bisa membiayai kalian berdua. Kenapa? Karena uang yang sudah diwariskan oleh orang tua kalian sudah saya habiskan untuk kalian berdua. Maka sekarang saya melepas kalian. Jama-jama engkau tahu biaya, pegangan diri, urusan diri mana anak. Jama Allah Ta'ala akhirnya apa?
Al-Imam Al-Ghazali musyawarah sama adiknya. Apa katanya Muhammad Ghazali pada adiknya? Wahai Ahmad, bet lain nane berbeda ada. Maka kakak wandara nabi-nabi nane. Maka Imam Ghazali doa istikharah, ternyata ada satu madrasah, pondok pesantren kah namanya, madrasah kah namanya. Dia bilang sama adiknya, meni benteh pertama be mondok mau temangan soal itu nih. Jadi awalnya Ghazali itu mondok nih ke jama-jama ilapah, si ilapah yang bermondok ini nama PT ilmu ya. Maka di akhir hayatnya Al-Imam Ghazali mengatakan apa? Talabana al-ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah. Dulu ketika kami mulai menuntut ilmu, kami menuntutnya bukan karena Allah, tapi setelah kami mendalami, maka ternyata ilmu itu memang harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Jemaah Ta'ala, akhirnya daftarlah dua anak ini ke dalam pondok tersebut. Jemaah Ta'ala, apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Imam Ghazali ditempa ya di madrasah tersebut dan free charge, nggak ada bayaran sedikit pun. Itu luar biasa. Jadi hari ini kita tidak pernah bertanya kan, bagaimana ceritanya yang membiayai Imam Ghazali itu siapa? Semua orang Islam pada hari. Maka Jemaah Ta'ala, ketika masyarakat ya itu ada kepedulian kepada agama, ya mereka memberikan infaknya, sedekahnya kepada pondok pesantren, maka nanti akan naik terus ya. Ini ada satu kejadian lucu. Ada orang datang ke pondok tiang, pemburu tiang di Jawa, sugih nih, miliarder. Nabi ini setelah dia keliling-keliling pondok, dia ketemu sama kiai dia, almarhum Yezar. Maka beliau bilang, alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah keliling-keliling tadi. Ya, saya doakan mudah-mudahan pondok ini barokah, semua kebutuhannya tercukupi. Kata tuang guru tiang, Pak, kita bagi kerja. Tiang tukang doa, ini wah si dia berdoa. Tiang wah makbulan doa tiang. Si dia jak kepang doa memang proses. Niki wah tuang guru kecekat berdoa dia kayak tulang tuang guru berdoa. Bahasa beliau nende wah bantu berdoa kepang. Kembali Jemaah Ta'ala. Jadi ini yang kita mau bentuk ya. Maaf ya. Hari ini rata-rata pilih tanya saja ya. Guru ngaji pesantren, guru ngaji pondok, Masya Allah, jamaah-jamaah gaji paling pire, gaji ustaz paling tinggi di pondok Lombok sejuta lah ya. Sejuta. Tapi Jemaah Ta'ala, gaji tukang pire, tukang nabiaran bangunan sejelon dan mele satu selai mele, maaf nih ya. Mau kalian berarti sebulan 4 juta gaji. Niki sang ngajah Quran, qala Allah, qala Rasulullah. Mau tapi niki 300 kali jaga ulang kaidah baru niki susah kursi kan saya ini kan amure. Jaya di Jemaah Ta'ala, Masya Allah. Kenapa? Lu yang gaji ini ya pare doang niki, ya. Ya pare. Jadi Jemaah Ta'ala, salah satu yang kendala ya, kenapa kok agama ini tidak maju-maju? Karena orang-orang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memberikan harta lebih ya. Setelah Al-Imam Ghazali menjadi ulama, maka ada satu raja adil namanya Nizamul Mulk. Raja Nizamul Mulk ini luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil Imam Ghazali dari kampungnya, kemudian mengundang para ulama, bilang jelas sang ngaji kan Imam Ghazali ini minimal 400 qadhi doang nih ke, ya. Jadi kalau ada orang menjelekkan Imam Ghazali pada hari ini itu aneh bil ajaib.
Al-Imam Ghazali ndek napa tabe kocek-kocek ndak. Nikit ketuan para qadhi ieu 400 dengan bilang jelo. Itu muridnya beliau. Rahimallahu Muhammad Ghazali rahimahullah. Thayyib dikumpulkan, dibiayai ya. Kemudian selepas itu Nizamul Mulk pinaan pondok pelik. Dia udah mikir makin dikit kan. Tapi Ustaz tuang gurun kelapun pikiran ya. Pikiran tanah, pikiran bangunan, gaji murid, gaji guru ya. Biaya semenek. Akhirnya jamaah ta'ala ilmu yang ada dalam pikiran mereka itu burung ada jauh pilih dia belain semen batu batako samula jadi kanggo pikiran mana kita kanggo lagu sendek narak dengar nggih akhirnya tidak ada rotan agar menjadi akhirnya mereka harus yang sudah sampai ke gunung ilmunya turun gunung Malik nggih seharusnya posisikan mereka di makamnya. Nah, pelinggih-pelinggih tiang ya. Ini yang mengurus kehidupan mereka. Maka posisi harta ya, di dalam Islam itu bukan tercela ya. Jadi kalau kita mendengar hadis tentang pencelaan dunia yang dimaksud di situ dunia tidak semuanya ya. Cinta dunia itu. Nah, kadang-kadang kepeng pada dunia bukan. Yang namanya dunia ini kenapa? Harta yang tidak digunakan untuk agama. Tapi kalau harta digunakan untuk agama, itu bukan dunia, itu akhirat. Maka Allah berfirman dalam Quran, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah." Allah Azza wa Jalla menyebut harta itu dengan kata khair, kebagusan dalam surah Al-Baqarah atau dalam surah Al-Adiyat. Allah berfirman apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai kebaikan itu sangat kuat. Khair di situ maksudnya kata para ulama harta. Artinya harta itu juga subhanallah merupakan kebaikan ya. Maka yang ta'ala perlu kita hidupkan ya. Dan ini yang belum terbentuk di tempat kita nih ya, belum terbentuk. Namun lain ini Masya Allah ya. Gaji guru madrasah ini dan tepedan tendengan beras lain ini ya. Ustaz pada badan sekilo ya. Tapi jenis kepedulian ada. Makin ini maaf jemaah wah tipis wah. Dan jemaah sila saya milih nyumbang semen. Arab beda pakai bos nih. Masya Allah. Maka jemaah Allah salah satu sistem ya, yang saya lihat bagus dan sampai sekarang teramalkan di benua India. Ya. Jadi di benua India itu jemaah Allah luar biasa ya. Dek nara santri ini ke bebayah. Dek nara santri ini ke kelapaan. Dari mana? Semua umat ini menginfakkan berasnya, bukan mengerampek aneh. Iya, wajib pakai pondok. Jadi tiap pernah mendatangi satu pondok pesantren, Masya Allah, dan seolah-olah pondok ini begitu yang dibawa keliling, ya. Dua niki kamar guru, ongge niki kamar santri. Nah, arak sokek bangunan pelik terbuka akte yang Masya Allah. Semeniki beli beras doang isi. Yang bilang hai beli ondar beli. Ini semua sedekah infak daripada umat Islam yang ada di sekitar. Maka jemaah ta'ala, nah inilah beberapa PR kita ya ke depan. Kita membentuk ilmunya umat, kita membentuk kepedulian umat ya kepada agama, sehingga apabila sistem ini jalan ya, maka jemaah ta'ala sampai kapanpun agama ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi mudah-mudahan acara pada hari ini ya diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala,
anak-anak kita, putra-putri kita dijaga, ilmu mereka dijaga, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambah, ya Allah jaga mereka sampai kepada tingkatan yang mereka bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. وصلى وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا إيمانا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم بارك لهؤلاء الطلاب والطالبات. اللهم بارك لهؤلاء الطلاب والطالبات. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إليك. اللهم اقبل بقلوبهم عليك. اللهم علمهم من علمك. اللهم علمهم من علمك. فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وخير كنا فاعلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.